Di Gia tampar mulut besar Bagnaia soal motor, Brivio sebut Aprilia, dan Ducati lawan seimbang. Yuk simak berita selengkapnya hanya di Moto ID. Akhir pekan pembalap pabrikan Ducati Pecco Bagnaia di Phillip Island sangat terdampak oleh ketidakstabilan pada GP25 miliknya. Sepanjang akhir pekan, motornya terlihat bergetar di lintasan lurus, dengan Bagnaia berada di posisi kedua terakhir dalam sprint dan terjatuh dari posisi ke-12 di Grand Prix. Meskipun kesulitan dengan GP25-nya, Fabio Giannantonio terbukti lebih kompetitif, dengan pembalap R46 itu naik dari posisi ke-10 di grid ke posisi kedua di Grand Prix. Ketika ditanya mengapa ia tidak terlalu kesulitan dengan stabilitas di GP25-nya dibandingkan dengan Bagnaia, Fabio Giannantonio menjelaskan, "Sebenarnya motor di Phillip Island banyak bergerak. Saya tidak tahu tentang yang lain, saya tidak mengendarai motor mereka. Tapi dalam kasus saya, yang pasti kami memulai akhir pekan dengan motor yang banyak bergerak, tapi saya tetap bisa melaju kencang." Giannantonio menambahkan, terkadang memang stabilitas motor itu penting, tetapi ketika kondisi seperti ini untuk semua orang, Anda perlu menangani situasi sebaik mungkin. Rasanya seperti setiap kali ada rintangan atau setiap kali kondisi berubah, kami adalah Ducati terbaik, tim terbaik, pembalap terbaik yang mampu beradaptasi dengan situasi ini, pungkas Fabio Di Gia. Pernyataan Fabio Giannantonio tersebut secara tidak langsung menampar semua keluhan Bagnaia pada MotoGP Australia 2025 setelah hasil minor yang didapat Pecco Bagnaia finish kedua dari belakang hingga crash saat balapan utama MotoGP Australia 2025. Saat ini Pecco mengatakan timnya sudah memeriksa data mengapa motor Ducati di sirkuit Phillip Island banyak bergerak. Bahkan saat finish kedua dari belakang di MotoGP Australia, Pecco mengatakan, "Saat sprint saya adalah penumpang, hanya itu. Saya harus menutup gas beberapa kali untuk menghentikan motor agar tidak berguncang," jelasnya. Lebih lanjut, Bagnaia ditanya tentang pergerakan motor yang luar biasa di pagi hari, tetapi dia yang tampak serius dan hampir tak ingin berbicara menjawab pertanyaan itu dengan kalimat yang sangat lugas. "Ini sesuatu yang luar biasa ya. Soal kecelakaan itu, ketika Anda memaksakan diri hingga batasnya, kecelakaan bisa saja terjadi," ucap Bagnaia. "Saya terjatuh karena saya tidak ingin finish terakhir lagi. Saya lebih suka terjatuh 1000 kali saat memperebutkan poin daripada ketika saya berada di posisi terakhir," jelasnya. Sejak absennya Marc Marquez, Ducati menjadi tim pesakitan. Bahkan tidak adanya Marquez ternyata tidak bisa ditutup oleh Bagnaia sebagai andalan lain tim pabrikan Ducati pada MotoGP 2025 ini. Saat Ducati sedang menunjukkan arah penurunan di akhir musim ini, situasi tersebut dimanfaatkan oleh pabrikan Italia lainnya, Aprilia. Skuad Nole itu menjadi tim yang mencuri perhatian di GP Australia dengan penampilan kompetitif dari Marco Bezzecchi dan Raul Fernandez. Ancaman Bezzecchi benar-benar tidak main-main, di mana dia mampu mengerahkan potensi RSGP guna meredam keganasan Ducati. Secara tidak langsung, Aprilia sudah membunyikan genderang perang kepada Ducati untuk musim depan jika mereka kembali tampil optimal di MotoGP Malaysia 2025. Bahkan David Brivio menyebut Marc Marquez dan Ducati tetap menjadi pesaing terkuat yang harus dikalahkan. Menurutnya, persaingan antara Aprilia dan Ducati mulai seimbang sejak memasuki putaran kedua MotoGP 2025. Sekarang bisa dibilang Aprilia adalah pesaing sejati. Tentu saja, Marquez dan Ducati adalah kombinasi yang sangat kuat, kata Brivio. Tapi saya pikir di paruh kedua musim pertarungan antara Ducati dan Aprilia lebih seimbang, pungkas David Brivio. Tangan dingin David Brivio terbukti ampuh. Ia kembali berhasil membawa tim yang dipimpin Trackhouse meraih kemenangan perdana pada paruh kedua MotoGP lewat Raul Fernandez. Kemenangan terakhir Brivio bersama timnya terakhir kali diraih bersama Suzuki X-Star pada musim 2022 lalu. Saat itu, Suzuki berhasil meraih 2 kemenangan yang diraih Alex Rins dalam balapan MotoGP Australia dan MotoGP Valencia. Bagnaia menjelaskan setelah balapan kepada Zan apa yang terjadi padanya saat terjatuh saat race MotoGP Australia 2025 dalam insiden kecepatan tinggi itu.
Pembalap yang akrab disapa dengan Peko itu menekankan bahwa dia memacu hingga batas maksimal dan memacu terlalu keras untuk mendapatkan performa terbaik. Kecelakaan itu cukup keras, tetapi pada akhirnya ketika Anda memacu begitu keras itu bisa terjadi. Peko Bagnaia mengatakan bahwa ia bahkan berharap bisa finish mendekati 5 besar. Tetapi resiko yang harus ia ambil akhirnya membuatnya terjatuh. Sulit bagi saya untuk mempertahankan kecepatan ini, dan akhirnya saya terjatuh karena saya terlalu memaksakan diri, pungkas Peko Bagnaia. Francisco Bagnaia sebelumnya juga dijatuhi penalti grid 3 posisi di MotoGP Australia 2025 usai dinilai menghalangi pembalap lain saat kualifikasi di Phillip Island. Selama sesi kualifikasi hari Sabtu, para pembalap berusaha keras mencatat waktu terbaik di lintasan yang terkenal cepat dan berangin itu. Namun di tengah intensitas persaingan, ada insiden mengundang perhatian pengawas lomba. Francisco Bagnaia dianggap berkendara terlalu lambat dan menghalangi pembalap lain di jalur balap, tepatnya Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing. Insiden ini terjadi di sesi kualifikasi 2. Bagnaia berada di lintasan tanpa memperhatikan kehadiran Bezzecchi yang sedang melaju cepat, sehingga mengganggu laju rivalnya. Bezzecchi sendiri jadi yang tercepat pada sprint race dan raih podium ketiga saat balapan utama meski harus menjalani long lap penalti. Ini menjadi bukti bahwa Aprilia semakin menunjukkan komitmen mereka sebagai pesaing terdekat Ducati pada MotoGP 2025. Para pembalap mereka berhasil menunjukkan kecepatan dan dominasi pada seri balap ke-19 MotoGP Australia 2025. Kali ini kemenangan diraih oleh pembalap satelit Aprilia yakni Raul Fernandez dari tim Trackhouse di sirkuit Phillip Island. Adapun pembalap utama mereka, Marco Bezzecchi, berhasil finish ketiga setelah menjalani hukuman double long lap penalti. Hasil tersebut membuat Aprilia semakin percaya diri untuk mencapai tujuan mereka, yakni mengalahkan Marc Marquez. Rivola sebagai bos Aprilia menyayangkan Marquez tak hadir pada MotoGP Australia, tetapi itu juga karena kesalahan Bezzecchi dalam balapan di sirkuit Mandalika, Indonesia. Kami optimistis Aprilia adalah tolak ukur di trek cepat, ujar Rivola. Tujuan kami harus mengalahkan Marquez. Saya menyesal dia tidak ada di sini. Dan itu salah kami di antara semua hal lainnya, ujarnya. Secara terpisah, Ducati menyadari bahwa ancaman dari pabrikan seperti Aprilia dan KTM sudah di depan mata. Manajer Ducati Lenovo David Tardosi memahami persaingan makin sengit. Kami tahu betul bahwa persaingan sengit, bahwa Aprilia dan pabrikan-pabrikan lain telah berkembang. Tetapi kami memikirkan Peko Bagnaia, ujar David Tardosi. Sementara pembalap andalannya Francisco Bagnaia benar-benar diliputi perasaan serba salah sejak memasuki putaran kedua MotoGP 2025. Bagnaia gagal bersaing dengan para pembalap di rombongan depan untuk setidaknya memperjuangkan podium atau bahkan kemenangan. Rapor merah bagi juara dunia MotoGP 2 kali itu sejak memasuki putaran kedua pada seri balap MotoGP Austria 2025. Bagaimana tidak, Bagnaia hanya mampu mengumpulkan 61 poin dari 7 seri balapan. Pembalap Italia itu bahkan hanya sekali dari 7 seri tersebut mampu meraih poin dalam sprint, yakni kemenangannya pada MotoGP Jepang 2025. Adapun dalam balapan utama, Bagnaia hanya mampu finish 4 kali dari 7 balapan. Padahal Bagnaia mampu mengumpulkan sebanyak 13 poin sejak seri pembuka hingga seri ke-12 pada MotoGP Ceko 2025. Terakhir, dia pulang dengan tangan hampa dari 2 balapan terakhir pada MotoGP Indonesia dan MotoGP Australia. Hasil buruk yang didapat membuatnya bahkan terus turun peringkat pada klasemen sementara. Bagnaia tergusur dari posisi 3 besar usai tersusul oleh rekan satu akademi VR46 yakni Marco Bezzecchi. Bagnaia kini tertinggal 8 poin dari Bezzecchi yang mengoleksi 282 poin. Pada balapan di sirkuit Phillip Island, Bagnaia terjatuh saat lomba menyisakan 3 putaran lagi. Selama akhir pekan, dia mengeluhkan motornya berguncang dan sulit diatasi. Bagnaia mencatatkan waktu lap terbaiknya dalam balapan adalah 1 menit 28,221 detik.